Selamat siang. Dan terus ukiran ini juga bermacam-macam, tidak satu tipe, banyak macam. Jadi saudaraku, janganlah berpatokan kepada satu tipe saja, karena mandau-mandau seperti ini banyak macam bentuknya, tetapi tetap saja keindahannya, lengkungan ininya, kolongnya tetap ada. Kalau berbicara masalah bilah tempilan, dia biar ada titik kuningan seperti ini, tetapi dia tetap ada kolongnya bagian belakang. Jadi yang terasa di sini dengan di sini. Nah, untuk bagian belakang. Nah, jadi ada juga saudara kita yang bertanya, "Empu, kenapa sih kok harus ada kolongnya mandau? Kan nggak kuat." Itu. Untuk menjawab ini, sebenarnya saudaraku, ini mandau memang kita punya turun-temurun dari zaman dulu, memang ada kolongnya bagian belakang. Itu. Dan itu kita leluhur kita pakai, sehingga sampai saya pada saat ini nggak ada pengaruh kok. Itu kuat saja mandaunya, tergantung serpuhan. Itu mandau ini semuanya tergantung serpuhan dan besinya. Itu tentu saja kita menggunakan besi yang kadar pernya, kadar bajanya bagus. Ada juga saudara kita yang bertanya, padahal ini juga sudah beberapa kali Empu menjawab. Itu kemungkinan beliau hanya satu kali menonton video saya, tetapi langsung menanyakan hal ini. Sebenarnya video saya ini ada 600 video lebih mengulas tentang masalah mandau tempilan. Nah itu banyak. Jadi nggak diragukan lagi, hampir-hampir semua pernah saya jawab. Beliau bertanya, besi apa Empu yang bagus untuk bilah mandau? Nah itu yang lebih bagus. Kalau berbicara yang lebih bagus, mungkin banyak besi lain yang lebih bagus, baja keras keluaran Jerman atau lain-lain, itu mungkin bajanya berapa kali kerasnya. Itu, tetapi saya tidak berbicara masalah lebih bagus. Saya berbicara besi yang pada umumnya kami pakai. Itu pada saat ini, mulai dari kampung-kampung, semuanya sama. Kita hanya memakai besi per mobil. Wah, itu kurang bagus Empu ya, mungkin menurut saudaraku kurang bagus, tetapi kebiasaan kami orang Dayak, Dayak Benua, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, mungkin saudara Dayak yang lain, kita per mobil. Itu. Dan itu sudah dibuktikan di konten saya sebelumnya. Saya bawa merintis lahan dengan berapa hektar lahan, bagus saja besinya. Memang itu kemudian akan tumpul. Ya kalau tumpul kan diasah. Seperti itu mandau, kayak lading juga kalau tumpul kan diasah biar tajam. Nah ini, jadi mandau itu tidaklah tajamnya tuh permanen sampai seumur hidup, tidak diasah-asah, nggak mungkin. Itu yang namanya mandau itu tetap harus diasah. Ketika habis dipakai kena getah, ya kadang-kadang ada sompel sedikit, ya memang wajar karena kita pakai. Nah, itu untuk menjelaskan kepada saudaraku. Apakah boleh membuat bilah mandau besi lain? Boleh, terserah. Itu tidak ada larangan. Untuk saya sendiri, Empu Gelol, memang saya dari dulu memakai per. Per mobil saya hampir-hampir tidak pernah besi yang lain. Kalau tidak per mobil itu, per daun itu spring. Nah, itu untuk pisau, spring per itu. Karena spring per yang melingkar itu kan kecil, nggak mungkin untuk mandau. Nah, itu saya buat anak pisaunya mandau. Terus kadang-kadang juga bersingso juga. Nah, bersingso ini juga milih-milih bersingso. Ada yang bagus, ada juga yang enggak. Nah, itu. Nah, besi-besi seperti yang Empu sebutkan ini termasuk yang biasa kita pakai. Saya tidak bilang itu lebih bagus, enggak. Kalau masalah lebih bagus, banyak kok di luar sana besi lebih bagus. Yang bajanya, yang dada, ya susah saya jelaskan itu. Tetapi kita berdasarkan kebiasaan kita yang kita pakai, multifungsi, bawa bekerja, bawa kemanapun, bawa jaga diri, segala macam. Memang per ini kualitasnya yang menyamai dengan kualitas besi-besi yang dibuat oleh orang tua zaman dulu. Nah itu, seperti itu. Nah itu. Terus ada lagi yang menanyakan masalah nyerpuh mandau. Gimana Empu serpuh mandaunya biar kuat serpuhannya? Pakai apa Empu? Saya nyerpuh, saya tidak pernah memakai campuran apapun, nggak pernah. Iya, betul, saya nggak pernah bohong orangnya. Itu semua yang saya katakan tidak pernah mengandung hoak. Saya menyerpuh bilah mandau pakai air
air biasa, air sungai, air hujan juga boleh. Nah ini teman-teman bisa melihat tuh airnya. Nah ini air hujan tuh di dalam kulkas bekas. Nah kita nggak ada nyampur apa-apa. Nah itu kebiasaan kita. Terus empu bilah mandau dari besi ini bisa berkarat. Yang namanya besi pasti berkarat, saudaraku, kalau kita tidak bisa merawat. Terkecuali dari besi putih, besi baja putih. Nah sementara kalau kita Dayak, umumnya kami Dayak Benua, Dayak Tunjung atau Dayak Bendian, kami tidak pernah memakai besi baja putih. Untuk mandau kami kerja, untuk dibuat tempilan, kami tidak pernah pakai besi baja putih. Kenapa? Memang besi ini tidak mau berkarat, tetapi dari sisi tajamnya kuranglah tajam besi baja putih. Jauh kalah masalah ketajaman di situ. Jadi makanya itu kami tidak pernah memakai baja putih. Bukan tidak ada yang membuat, ketika ada yang pesan segala macam mungkin saja itu dibuat, tetapi untuk kami pribadi mandau kerja atau mandau tempilan itu besi per pada umumnya. Dan ini saya berbicara fakta, itu di lapangan hingga saat ini nggak ada besi lain, boleh cross check gitu. Nggak pernah kita yang pakai yang lain itu yang sekiranya membuat kita ragu. Nah itu jadi untuk diketahui oleh saudaraku. Terus ada juga yang bertanya, empu bagaimana seumpamanya kita mencabut mandau itu sarungnya terlalu longgar, belum dicabut seumpamanya sarung jatuh. Makanya itu setiap mandau yang sarungnya longgar itu pasti ada tali dari gagang pengikat ke tali belawit, tali karet kah, macam-macam, supaya dia ketika kita pakai tanpa disadari itu nggak jatuh karena ada pengikat tali. Jadi pengikat tali ini bukanlah sembarangan, bukanlah hiasan semata, ada fungsi. Itu salah satu fungsinya itu. Nah, terus ikat tali itu juga digagang itu kan untuk mengikat di tangan ini supaya tidak terlepas ketika tangan berkeringat. Nah, itu tujuannya. Terus bisakah gagang bilah mandau itu lepas dari tangan supaya tercabut dari gagang? Bisa, bisa. Dan itu pasti bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena kemungkinan pemasangan getah malaunya ini kurang, atau dia ada masa terlalu lama sering dipakai, terus dia ada rasa gocak-gocak, rasa goyang gini, tidak diperbaikin. Itu tidak dicabut, dipasangkan lagi. Ini kan dipanasin, dipasangkan lagi. Jangan sampai dia ada terasa goyang. Kalau ada terasa goyang, itu kemungkinan kalau kita pakai tanpa kita sadari, itu bisa terlepas, tercabut, membahayakan diri kita atau membahayakan orang yang ada di depan kita. Nah ini harus kita antisipasi untuk masalah mandau yang kita pakai. Seperti itu. Jadi ada juga saudaraku yang mengatakan, wah kayaknya mandaunya ini lengkung, pu saya nggak bisa pakai. Nah kalau masalah saudaraku nggak bisa pakai karena dia ada lengkungan dalamnya, saya juga harus berbuat apa, harus berbicara apa. Itu karena saya tidak mungkin merubah pakem orang tua zaman dulu. Karena pakem orang tua zaman dulu, mohon maaf saya tidak mengatakan semua, takutnya nanti ada yang merasa, wah tidak seperti itu, ya mungkin saja yang lain. Tetapi kalau untuk daya kami itu harus seperti itu, harus ada lengkungan dalamnya ini, kolongnya. Itu kalau seumpamanya saudaraku tidak terbiasa memakai yang ada kolongnya, ya pesanlah atau carilah ke saudara pembuat mandau yang lain yang tidak memakai kolong. Itu kalau saya, karena saya meneruskan tradisi leluhur yang ada dan melakukan konten-konten saya ini selama ini, mengenalkan terus mengedukasi tentang masalah mandau yang asli yang dipakai orang tua dari zaman dulu hingga pada saat ini yang tidak mengalami perubahan. Itu apakah ini menyangkut keseluruhan Dayak secara
global. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti itu, takutnya nanti malah jadi kontroversi oleh saudara kita yang lain. Ini untuk kami Dayak Benua, untuk kami Dayak Tunjung, untuk kami Dayak Bentian, untuk kami Dayak Teboyan. Itu seperti itu. Kita tidak merubah. Itu memang tipe Mandau banyak macam. Itu yang namanya tempilan itu pasti rapi, kuat, kokoh. Sarungnya juga elegan. Ukirannya juga tidak terlalu norak, tidak juga berlebihan. Itu, dan ada tipe-tipe Mandau tertentu yang memang ada ukiran sedikit, kemudian ada juga yang agak banyak ukiran, kemudian ada juga yang ukiran sarung Mandaunya hanya di leher, dia di lain tidak ada ukiran. Tetap kita berlakukan seperti itu. Itu. Apakah Empu tidak bisa mengukir sarung Mandau itu sampai penuh? Saya bisa mengukirnya sampai penuh. Mungkin dari depan sampai belakang juga bisa saya ngukir sampai penuh. 3 lapis juga bisa saya ukir. Yang jadi masalah ini, saya membuat pakem. Saya bukan membuat yang jenis kontemporer. Saya bukan membuat yang cenderamata, yang souvenir. Meski saya ditawari dengan nilai nominal yang cukup mahal, yang cukup lebih mahal daripada Mandau biasanya, saya tetap tidak akan mau membuat. Kenapa? Karena saya mempertahankan nilai atau Mandau pada leluhur. Tapi saya tidak mengkaper ini mengatakan bahwa saudaraku yang lain tidak boleh. Itu terserah mereka, urusan mereka. Ini hanya saya, Empu Glol. Mohon maaf untuk saya. Itu Empu Glol. Seperti itulah. Dan ini mulai konten-konten dari dulu kan seperti itu. Saya mengatakannya. Saya membuatnya juga seperti itu. Wah, kalau begitu Mandaunya Empu Glol nanti nggak laku, Empu, karena tidak mengikuti pasaran. Terus terang, saya Mandau saya tidak pernah mengikuti pasaran dari dulu. Meski Mandau dari suku kami tidak laku, saya tidak ada masalah, karena saya pertama sifatnya mengedukasi. Kedua, kalau ada yang mau beli ya syukur, ada yang mau pesan ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu karena konten YouTube saya ini sifatnya kan edukasi sebenarnya. Itu tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada saudara kita yang suka memesannya, kepingin Mandau hasil dari buatan saya, hasil buatan dari khasnya Dayak Benua, ya saya buat. Itu. Saya tidak pernah memaksakan harus beli saya punya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini mudah-mudahan beliau yang punya menonton bila Mandaunya, nah ini sudah jadi. Tuh tinggal dibuat sarung serta gagangnya. Tuh ini ukirannya juga tuh kelihatan sekali kan. Nah, oke. Salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua.